آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tapi kita lanjutkan masuk kepada al-mabhatsu tsani. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Al-mabhatsu tsani dzulumatu asyirki. Kegelapan-kegelapan kesyirikan. Beliau rahimahullahu taala mengatakan al-matlabul awwalu mafhumu asyirki. Bagian yang pertama, penjelasan tentang pengertian kesyirikan atau makna dari kesyirikan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan asyirku wasyirkatu bima'na waqad ishtaraka wa tasharaka wa syaraka ahaduhuma al-akhara. Asyirku itu adalah muradif dari wasyirkatu. Maknanya adalah waqad ishtaraka wa tasharaka wa syaraka ahaduhuma al-akhara, yaitu berserikat, bersekutu atau berkongsi. Qad ishtaraka ahaduhuma al-akhara wa tasharaka ahaduhuma al-akhara wa syaraka ahaduhuma al-akhara. Telah membersamai salah satunya dengan yang lainnya. Membersamai atau telah membersamai salah satu dari keduanya kepada yang lainnya. Itu secara bahasa. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan wa asyraka billahi, adapun asyraka billah, menyekutukan Allah, ini maksudnya secara istilah adalah kufrun fahuwa musyrikun wa musyrikiyun. Itu adalah kekufuran dan pelakunya dinamakan musyrik atau musyrikiyun. Wal ismu asyirku fihima, dan al-ismu yaitu nama perbuatannya adalah asyirku fihima, kesyirikan di dalam halnya atau kesyirikan di dalam hal tersebut. Wa raghibna fi syirkikum, dan beliau di sini mengatakan atau menukilkan raghibna fi syirkikum, kami berharap bisa fi syirkikum, di dalam menyertai kalian. Musyarakatukum fin nasabi, yang maknanya adalah membersamai kalian di dalam nasab. Kemudian juga beliau membawakan di sini wa asyraka billah, menyekutukan Allah, adalah maksudnya juga secara istilah ja'ala lahu syarikan fi mulkihi, yaitu seseorang itu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ada tandingan, ada sekutu di dalam kekuasaannya, aw ibadatihi, atau di dalam ibadah kepadanya. Fasyirku, maka syirik itu adalah huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya tandingan padahal dialah yang menciptakan dirimu. Wa huwa akbarul kabairi, dan kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya dosa besar. Wa huwal mahiku lil a'mali wal mubtilu laha, kesyirikan itu adalah yang menghapus amal-amal dan membatalkan amal-amal. Wal harimu al mani'u min sawabiha, yang mengharamkan, yang mencegah dari pahala, yang mencegah, yang menghalangi dari mendapatkan pahala. Fakullu man adala billahi ghairahu bil hubbi aw ta'dhimi aw ittaba'a khutuwatihi, maka setiap orang yang berpaling dari Allah kepada selainnya dengan bil hubbi, dengan kecintaan, awit ta'zim, dengan pengagungan, awit taba'a khutuwatihi, atau mengikuti jejak-jejak selain Allah tersebut, wa mabadi'uhu al-mukhalafatu li millati Ibrahim alaihi salatu wassalam fahuwa musyrikun, maka sumbernya adalah dikarenakan menyelisihi agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka dia adalah seorang musyrik. Dia adalah seorang musyrik. Kemudian disebutkan dan dinukilkan di sini wasyirku syirkani, kesyirikan itu ada dua. Syirkun akbar yukhriju minal millah, yang pertama adalah kesyirikan besar yang mengeluarkan seorang dari agama. Wasyirkun asgharu la yukhriju minal millah, dan kesyirikan kecil yang tidak mengeluarkan seorang dari agama.
وذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن حد الشرك الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang batasan kesyirikan, ya, batasan kesyirikan besar, yang mana kesyirikan besar itu mengumpulkan seluruh jenis-jenisnya dan turunan-turunannya, atau yang mana, ya, batasan tersebut mengumpulkan seluruh jenis-jenisnya dan turunan-turunannya, yaitu kesyirikan besar adalah ayyasrifal abdu naw'an aw fardan min afradil ibadati li ghairillah, yaitu seorang hamba memalingkan jenis atau satu bentuk min afradil ibadah, dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di sini, kesyirikan itu adalah seorang hamba memalingkan satu jenis atau satu bentuk di antara jenis atau bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص. Maka setiap keyakinan ataupun ucapan ataupun amal perbuatan yang mana hal itu tetap, ya, yang mana hal itu memang diperintahkan oleh syariat, fasarafahu lillahi wahdah, maka dia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tauhidun wa imanun wa ikhlasun, maka itulah yang dinamakan tauhid, keimanan dan keikhlasan. Wasarafahu li ghairihi syirkun wa kufrun. Dan apabila dia memalingkan kepada selain Allah hal tersebut, ya, dari keyakinan, dari perkataan, dari amal yang memang diperintahkan secara syariat, kemudian dia palingkan kepada selain Allah, syirkun wa kufrun, maka itulah kesyirikan dan kekufuran. Wa hadza dhabitun li syirkil akbari la yashuddu anhu syai'un. Maka inilah, ya, dhabit dari syirik besar yang tidak ada yang aneh sedikit pun dari dhabit tersebut, ya, tidak ada yang salah sedikit pun dari dhabit tersebut. Wa amma haddu syirkil asghari, adapun batasan syirik kecil, dia adalah, kata beliau atau dinukilkan di sini yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, fahuwa, dia adalah kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraqu minha ila syirkil akbari. Setiap wasilah, ya, setiap wasilah atau wasilah dan dhari'ah satu makna, setiap wasilah yatatarraqu minha ila syirkil akbari, setiap wasilah yang menjadi jalan atau yang mengantarkan kepada kesyirikan besar, itulah, ya, syirik kecil maksudnya. Minal iradati, dari iradat, keinginan-keinginan, wal aqwali, dari ucapan-ucapan, wal af'ali, dari perbuatan-perbuatan, allati lam tablugh rutbatal ibadati, yang mana hal-hal tersebut tadi tidak atau belum sampai kepada tingkatan ibadah, ya, maka dia termasuk kepada kesyirikan kecil. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan di sini sebuah pembahasan al-matlabus tsani, yaitu bagian yang kedua. Setelah beliau menjelaskan tentang mafhum syirki, maka beliau berpindah kepada al-matlabus tsani, yaitu pembahasan yang kedua, al-barahinu al-wadihatu fi ibtali asyirki, dalil-dalil yang jelas, yang lugas di dalam membatalkan kesyirikan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan al-adillatu al-qati'atu al-wadihatu fi ibtali asyirki wa dhammi ahlihi kathiratun. Dalil-dalil yang tegas, lagi jelas di dalam membatalkan kesyirikan dan mencela pelaku kesyirikan, kathiratun, sangatlah banyak. Minha ma ya'ti, di antaranya apa yang akan datang berikut ini. Awalan, yang pertama, beliau rahimahullahu taala menyebutkan di sini, kullu man da'a nabiyyan aw waliyan aw malakan aw jinniyan aw sarafa lahu syai'an min al-ibadati faqad takhadahu ilahan min dunillahi. Setiap orang yang berdoa atau beribadah kepada seorang nabi atau wali atau malaikat atau jin, dan dia memalingkan, ya, hal tersebut, ya, doa tersebut, ya, au sarafa lahu syai'an, dia memalingkan kepada nabi, wali, malaikat atau jin tersebut sesuatu minal ibadat,
sesuatu dari ibadah, faqad takhadahu ilahan min dunillah, maka dia sungguh telah menjadikan hal-hal tersebut atau orang-orang tersebut sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau nukilkan dari Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa hadha huwa haqiqatu syirkil akbari alladzi qala Allah taala fihi. Dan inilah hakikat dari kesyirikan besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni dosa kesyirikan, dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, minal barahini al-qat'iyyati allati yanbaghi tanbihuha wa tawdihuha liman ittakhadha min dunillahi alihatan ukhra. Di antara dalil-dalil yang lugas, lagi tegas, yang semestinya dijelaskan, disampaikan untuk orang-orang yang menjadikan atau mengambil selain Allah Subhanahu wa taala ilah yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun, apakah mereka mengambil ilah-ilah yang ada di bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata, sekiranya ada di langit dan di bumi itu ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukannya, akan tapi mereka lah yang akan ditanya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, faqad ankara subhanahu ala man ittakhadha min dunihi alihatan minal ardi sawa'un kanat ahjaran aw khashaban. Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapa orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala atau mengambil selain Allah Subhanahu wa taala ilah-ilah yang ada di bumi, sama saja apakah ilah-ilah tersebut dari batu-batuan, kayu, atau ghairu dzalika minal ausan, atau selain darinya, dari berhala-berhala, allati tu'badu min dunillah, yang hal-hal tersebut disembah kepada selain Allah. Fahal hum yuhyunal amwata wa yub'itsunahum, apakah mereka ilah-ilah ini yang ada di bumi tadi, dari batu, dari pohon, dari berhala-berhala, apakah mereka bisa menghidupkan orang-orang yang telah mati, atau bahkan mereka bisa membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati? Wal jawabu kalla, maka jawabannya tidak mungkin mereka bisa. La yaqdiruna ala syai'in min dzalik, mereka tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu apapun dari hal tersebut. Walau kana fis samawati wal ardi alihatun tastahiqqul ibadata ghairallahi lafasadata. Kalau sekiranya ada di langit dan bumi ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya pasti akan binasa. Wa fasada ma fihima minal makhluqat, dan akan hancur apa-apa yang ada di antara keduanya, di dalam keduanya, di langit dan di bumi, dari para makhluk. Kenapa alasannya? Beliau menyebutkan di sini, li'anna ta'addudal alihati yaqtadi at-tamanu'a wa tanazzu'a wal ikhtilafa. Karena berbilangnya ilah, apabila ada ilah itu lebih dari satu, berbilangnya Tuhan atau ilah itu berkonsekuensi at-tamanu'a, saling mencegah satu sama lain, wa tanazzu'a, saling berselisih, wal ikhtilafa, saling berbeda.
fayahdusu bisababihi al-halaku, maka dengan hal tersebut terjadilah kebinasaan atau kekacauan. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan atau menyebutkan di sini, falau furidha wujudu ilahaini, anggaplah, kata beliau, ada dua ilah yang ada di muka bumi ini. Anggaplah ada, kata beliau. Wa arada ahaduhuma ay yakhluqa syai'an wal akharu la yuridu dzalik. Anggaplah ada dua Tuhan, dua ilah. Satu Tuhan yang lain, ya, Tuhan yang satunya ingin menciptakan sesuatu dan Tuhan yang satunya tidak ingin menciptakan sesuatu. Au arada ay yu'tiya wal akharu arada ay yamna'a. Atau, kata beliau, satu Tuhan yang lain menginginkan untuk memberi, Tuhan yang lain tidak ingin memberikan. Au arada ahaduhuma tahrika jismin wal akharu yuridu taskinahu. Atau Tuhan yang lain, Tuhan yang satunya misalkan menginginkan untuk menggerakkan, ya, sesuatu, menggerakkan jasad, dan Tuhan yang lain Tuhan yang lain menginginkan bahwasanya dia ingin hal tersebut diam. Fahina idin yakhtallu nizamul alam, maka ketika itu, ya, menjadilah tidak teratur alam ini. Pengaturan alam tidak akan teratur karena ada dua Tuhan tadi, ya. Wa tufsidu al hayata, dan hal tersebut hanya akan, ya, menghancurkan kehidupan, ya. Tuhan yang mana yang bisa terrealisasi, ya, keinginannya apabila ada dua Tuhan di atas muka bumi ini. Wadzalika, yang demikian itu tidak mungkin. Yang pertama beliau menjelaskan di sini, li'annahu yastahilu wujudu muradihi ma'an. Karena mustahil, kata beliau, ya, keberadaan dua hal yang diinginkan secara bersamaan. Wa huwa min abtalil batil, dan ini termasuk kebatilan yang paling batil. Fa innahu law wujida muraduhuma jami'an la lazima ijtima'u ad-diddaini. Kalau sekiranya ada, ya, keinginan, ya, kalau adanya keinginan, ya, seluruh keinginan tersebut terjadi secara bersamaan, ya, maka itu akan melazimkan, ya, ijtima'ud diddain, berkumpulnya sesuatu yang berseberangan. Wa ayyakuna asyai'ul wahidu hayyan wa mayyitan mutaharrikan sakinan. Maka menjadilah satu hal atau satu benda, ya, sesuatu hal itu dia hidup tapi mati, mutaharrikan sakinan, dia bergerak tapi diam. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian kata beliau, di antara hal yang tidak mungkin hal tersebut adalah wa idza lam yahsul muradu wahidin minhuma lazima ajza kullin minhuma wa dzalika yunakidu ar-rububiyyah. Kata beliau, kalau sekiranya tadi ada dua Tuhan, ya, apabila keinginan salah satu Tuhan itu tidak terrealisasi, maka itu melazimkan kelemahan seluruh dari keduanya. Wa dzalika yunakidu ar-rububiyyah, yang hal tersebut itu bertentangan dengan sifat kerububiyahan. Karena terkadang satu waktu misalkan Tuhan ini yang terrealisasi keinginannya, di waktu yang lain Tuhan yang B yang terrealisasi keinginannya, maka ini menunjukkan bahwasanya di antara mereka itu ada kelemahan, ya. Terkadang yang A yang menang, terkadang yang B yang menang. Terkadang yang A yang terrealisasi keinginannya, terkadang yang B yang terrealisasi keinginannya. Berarti ada satu waktu di mana mereka ada Tuhan yang tidak terrealisasi keinginannya. Maka ini bertentangan dari sifat rububiyah. Tidak mungkin ada Tuhan yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, wa in wujida muradu ahadihima wa nafadha duna muradil akhari kana an-nafidu muraduhu huwal ilahul qadir wal akharu ajizun dha'ifun makhlulun. Apabila ada salah satu keinginan dari dua Tuhan tersebut, ya, yang terrealisasi, wa nafadha, dan terjadi keinginan tersebut duna muradil akhar, dengan tanpa, ya, keinginan yang Tuhan yang lain, kana an-nafidu muraduhu huwal ilahul qadir. Berarti yang terrealisasi, ya, keinginan Tuhan yang terrealisasi itu berarti dialah ilah yang al-qadir, yang mampu, wal akharu, dan ilah yang lain berarti itu menunjukkan ajizun, ya, dia lemah, dhaifun, dia lemah, makhlulun, dia terlantar. Ada Tuhan yang terlantar. Nah, ini tidak mungkin, ya.
Kemudian di antara hal yang tidak mungkin apabila ada dua Tuhan adalah wattifaquhuma ala muradin wahidin fi jami'il umuri ghairu mumkinin. Apabila ada dua Tuhan, ya, kesepakatan mereka dua ilah tersebut, ya, terhadap satu keinginan yang sama di dalam seluruh perkaranya, maka itu adalah perkara yang tidak mungkin, mustahil. Ya. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan wahina idzin yata'ayyanu anna al-qahira al-ghaliba ala amrihi huwa alladhi yujadu muraduhu wahdahu ghairu mumani'in wala mudafi'in wala munazi'in wala mukhalifin wala syarikin wa huwa Allahu al-khaliqul ilahul wahid la ilaha illahu la rabba siwahu. Maka ya, ketika itu yata'ayyanu, jelaslah, annal qahiral ghaliba, bahwasanya zat yang maha kuasa, ala amrihi, terhadap perkaranya, huwallazi, dialah zat atau ilah, yujadu muraduhu wahdah, yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan atau yang terwujud dengan apa yang dia inginkan, ghairu mumani'in, dengan tanpa adanya penghalang, wala mudafi'in, dengan tanpa adanya yang menghambat, wala munazi'in, dengan tanpa ada yang mencegah, wala mukhalifin, dengan tanpa ada yang menyelisihi, wala syarikin, dengan tanpa ada sekutu. Dialah wa huwallahul khaliqul ilahul wahid, dialah Allah Subhanahu wa taala, ilah yang satu, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, la rabba siwahu, dan tidak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rahimahullahu taala di sini ingin menyebutkan bahwasanya mustahil ada dua ilah di langit dan di bumi yang disembah, ya, karena dua ilah tersebut pasti akan mendatangkan kerusakan. Maka itu tidak mungkin terjadi. Maka zat yang berhak satu-satunya diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.